warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Cantika Nurul Zahra dengan NIM 102250888 dari kelas C325 Program Studi S1 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana sih cara menghitung harga pokok produksi pada suatu produk. Nah, di sini saya akan menghitung harga pokok produksi dari UMKM yang telah saya observasi, yaitu UMKM pisang hijau es krim. Nah, sebelum kita mulai menghitung harga pokok produksi dari UMKM tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat mengenai UMKM tersebut. Pisang hijau es krim merupakan UMKM yang didirikan oleh Bapak Rizky yang terletak di Kampung Andir, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang mana lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi strategis karena terletak di pinggir jalan yang sangat padat dengan mobilitas. UMKM ini telah berdiri dari tahun 2025 hingga saat ini, yang mana UMKM ini tuh dapat bertahan karena menjual produk yang sangat unik dan berbeda dari pisang hijau biasanya. Karena produk yang mereka jual ini ialah pisang hijau yang telah dimodifikasi menjadi lebih modern karena ditambah dengan topping ice cream dan juga taburan keju parut di atasnya. Skala UMKM ini termasuk skala UMKM yang kecil karena masih hanya mempunyai satu cabang UMKM saja, yaitu di Kampung Andir saja. Nah, kemudian di sini saya telah membuat bagian alir proses produksi dari pisang hijau es krim ini, yang diawali dengan pembuatan bubur sumsum, lalu pembuatan pisang hijau, hingga ke cara penyajiannya. Nah, untuk cara penyajiannya ini sama ya teman-teman, seperti cara penyajian pisang hijau pada umumnya, tetapi ditambahkan dengan beberapa scoop es krim dan juga taburan keju parut di atasnya. Nah, setelah kita mengetahui profil usaha dan juga proses produksi dari pisang hijau es krim ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu harga pokok produksi. Nah, jadi harga pokok produksi ialah total biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau oleh sebuah pengusaha untuk menghasilkan suatu barang jadi. Yang mana harga pokok produksi ini tuh meliputi 3 komponen biaya. Yang pertama ialah ada biaya bahan baku, yang mana biaya bahan baku ialah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan utama. Nah, contohnya itu seperti jika kita ingin memproduksi kue, maka bahan baku yang harus dibeli ialah tepung, telur, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ialah ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini ada 2 nih teman-teman. Yang pertama ialah ada biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung ialah tenaga kerja yang berkontribusi langsung dalam proses produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung ialah tenaga kerja yang tidak berkontribusi langsung dalam proses produksi. Contohnya itu seperti bagian accounting, mandor, dan lain sebagainya. Lalu komponen biaya yang selanjutnya ialah ada biaya overhead. Nah, biaya overhead ialah biaya selain dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja yang tetap harus dikeluarkan untuk keberlangsungan proses produksi. Contohnya itu seperti biaya untuk membeli listrik, membeli mesin, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu harga pokok produksi, maka kita bisa langsung untuk menghitung harga pokok produksi dari UMKM pisang hijau es krim ini. Kali ini saya akan menghitung harga pokok produksi produk UMKM pisang hijau es krim. Nah, teman-teman, di layar sudah tertera resep pisang hijau es krim yang mana dalam satu kali resepnya itu menghasilkan 18 porsi, yang mana dalam satu porsinya itu berisi 1 cup pisang hijau. Nah, ketika saya melakukan observasi, penjual ini menentukan harga jual sebesar Rp10.000 untuk satu porsinya nih teman-teman. Maka dari itu, saya akan menghitung apakah harga jual Rp10.000 ini tuh termasuk untung atau rugi. Oke. Untuk menghitung harga pokok produksinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu biaya bahan bakunya nih teman-teman. Nah, disclaimer, untuk harga beli yang tertera di layar ini merupakan harga beli rata-rata dari bahan baku tersebut nih teman-teman. Yang pertama ada pisang raja, yang mana pisang raja ini dibeli dengan harga Rp15.000
dengan isi 18 biji. Nah, untuk satu kali resep pisang raja yang dibutuhkan ialah sebanyak 18 biji, maka harga pemakaiannya pun ialah Rp15.000. Lalu selanjutnya ada santan, yang mana santan ini dibeli dengan harga Rp13.000 dengan isi 200 ml santan. Nah, untuk satu kali resep santan yang dibutuhkan ini ialah sebanyak 200 ml, maka harga pemakaiannya pun ialah Rp13.000. Lalu bahan baku selanjutnya ialah ada tepung beras, yang mana tepung beras ini dibeli dengan harga Rp9.000 dengan isi 500 gram. Akan tetapi, dalam satu kali resep ini, tepung beras yang dibutuhkan hanya sebesar 300 gram, maka dari itu harga pemakaiannya pun hanya sebesar Rp5.400. Harga ini bisa didapat dengan cara 300 gram dibagi 500 gram dikali Rp9.000, maka hasilnya ialah Rp5.400. Lalu selanjutnya ada tepung terigu, yang mana tepung terigu ini dibeli dengan harga Rp4.000 dengan isi 250 gram. Tetapi dalam satu kali resep ini tepung terigu yang dibutuhkan hanya sebesar 150 gram, maka harga pemakaiannya pun ialah hanya sebesar Rp2.400. Nah, untuk penghitungan garam hingga ke es batu itu sama ya teman-teman, seperti perhitungan tepung beras dan juga tepung terigu. Setelah kita menghitung harga pemakaiannya, maka didapatkan bahwa total dari biaya bahan baku satu kali resep ini itu ialah sebesar Rp104.036,67. Nah, selanjutnya ialah kita harus menghitung biaya tenaga kerja nih teman-teman. Nah, biaya tenaga kerja yang tertera ialah tenaga kerja langsung, karena terlibat langsung dalam proses pembuatan pisang hijau. Nah, tenaga kerjanya itu berupa tenaga produksi dan juga untuk menjaga stand ya teman-teman, yang mana gaji bulanannya itu ialah sebesar Rp1 juta, yang mana dalam satu bulannya itu hanya bekerja 26 hari. Maka harga yang terpakai per satu harinya itu ialah hanya sebesar Rp38.461,54. Nah, harga ini tuh dapat diketahui dengan cara Rp1 juta dibagi 26 hari. Maka hasilnya ialah Rp38.461,54. Nah, setelah kita mengetahui biaya tenaga kerjanya, maka kita harus menghitung biaya overhead-nya nih teman-teman. Biaya overhead yang pertama ialah ada gerobak, yang mana gerobak ini dibeli dengan harga Rp2.500.000 dengan isi satu buah gerobak. Nah, gerobak ini tuh bisa dipakai hingga 5 tahun ke depan nih teman-teman, maka harga yang terpakai per satu harinya itu ialah hanya sebesar Rp1.602.56. Nah, harga ini tuh dapat diketahui dengan cara Rp2.500.000 dibagi 5 tahun, yaitu 12, karena dalam satu tahun itu berisi 12 bulan ya teman-teman, dibagi 26 hari, yaitu total kita bekerja dalam satu bulan. Maka hasilnya itu ialah Rp1.602.56. Lalu yang selanjutnya ialah ada gas, yang mana gas ini dibeli dengan harga Rp25.000 dengan jumlah pemakaian bisa sampai 26 hari. Karena gas ini digunakan untuk membuat bubur sumsum dan juga pisang hijaunya saja, yang mana tidak memakan waktu hingga 1 jam. Nah, harga yang terpakai per satu harinya itu ialah hanya sebesar Rp961.54, yang mana harga ini tuh dapat diketahui dengan cara Rp25.000 dibagi 26 hari, maka hasilnya ialah Rp961.54. Lalu untuk penghitungan kompor hingga kursi plastik sama ya teman-teman, seperti penghitungan gerobak dan juga gas. Nah, biaya overhead selanjutnya ialah
cup plastik, yang mana cup plastik ini tuh dibeli dengan harga Rp16.000 dengan isi 50 piece. Namun untuk satu kali resep ini tuh dibutuhkan hanya 18 piece. Maka dari itu harga yang terpakai per satu hari atau per satu resepnya itu ialah hanya sebesar Rp5.760. Nah, Rp5.760 ini tuh dapat diketahui dengan cara 18 piece dibagi 50 dikali Rp16.000, maka hasilnya adalah Rp5.760. Nah, untuk penghitungan sendok plastik dan kantong kreseknya pun sama ya teman-teman, seperti penghitungan cup plastik. Nah, maka dapat diketahui bahwa biaya overheadnya itu ialah sebesar Rp11.077.18. Nah, ketika kita sudah mengetahui biaya-biaya tersebut, maka kita bisa langsung menghitung harga pokok produksinya nih teman-teman. Nah, yang pertama, total biaya bahan baku yang dibutuhkan ialah sebesar Rp104.306.67. Lalu ada biaya tenaga kerja, yang mana biaya tenaga kerjanya itu ialah sebesar Rp38.461.54. Lalu yang selanjutnya ialah ada biaya overhead, yang mana biaya overhead yang dibutuhkan ialah hanya sebesar Rp11.777.18. Maka total dari harga pokok produksinya itu ialah sebesar Rp154.505.39. Nah, total ini tuh merupakan harga pokok produksi untuk satu kali resep ya teman-teman, yang mana dalam satu kali resep ini tuh menghasilkan 18 porsi es pisang hijau. Maka dari itu, untuk menghitung harga pokok produksi per satu porsinya itu dapat diketahui dengan cara Rp154.505.36 dibagi 18. Maka hasilnya ialah Rp8.583.62. Nah, maka penjual ini tuh masih memiliki keuntungan nih teman-teman sebesar Rp1.416.37 ya teman-teman. Jadi harga jual Rp10.000 ini tuh masih memiliki keuntungan sebesar Rp1.416.37. Nah, setelah mendengar penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan harga jual Rp10.000, penjual masih memiliki keuntungan, yaitu sebesar Rp1.416.37, yang mana hal ini merupakan suatu hal baik dikarenakan tujuan dari suatu usaha ialah untuk mendapatkan keuntungan. Dengan harga jual yang terjangkau ini, seluruh kalangan masyarakat dapat menikmati kelezatan dari pisang hijau es krim ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.